siang Ibu, perkenalkan saya Lydia Hayon. Saya kelas tingkat 2 PPN. Di sini saya akan melakukan tindakan pengukuran kesadaran Glasgow Coma Scale atau kita sebut dengan GCS. Nah, tujuannya di sini untuk mengukur tingkat kesadaran pasien. Untuk nilai normal GCS secara keseluruhannya itu ada 15 dengan pengukuran yang pertama mata, nilai normal untuk keseluruhan mata itu 4, kemudian motorik untuk keseluruhannya itu 6, dan verbal nilai keseluruhannya itu 5. Setelah itu perawat memperkenalkan diri kepada pasien dan melakukan kontrak. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dedi. Saya mahasiswa praktek dari Poltekkes Kemenkes Kupang jurusan keperawatan. Pada siang hari ini saya datang ke sini untuk melakukan tindakan pengukuran kesadaran Ibu. Tujuannya itu untuk mengukur tingkat kesadaran dari ibu sendiri. Mohon kerjasamanya ya Bu. Setelah melakukan kontrak, perawat mencuci tangan. Baik, di sini yang pertama saya akan melakukan tindakan yang pertama adalah respon terhadap mata. Untuk respon terhadap mata, ketika perawat melakukan tindakan secara spontan, pasien akan memberikan reaksi dan dia akan membuka mata. Nah, ketika perawat mengetukkan pintu, pasien dengan spontan membuka mata, itu nilainya 4. Kemudian respon ketika dipanggil. Ibu Jenny. Pasien memberikan respon ketika dipanggil, dia langsung membuka mata, untuk nilainya itu 3. Kemudian untuk rangsangan terhadap nyeri, ketika perawat memberikan rangsangan pada bagian nyeri yang dirasakan pasien, maka pasien akan memberikan rangsangan. Di sini pada saat perawat menyentuh tangan pasien yang terdapat cedera, pasien langsung membuka mata, itu nilainya 2. Kemudian tidak ada respon ketika dipanggil. Selamat siang Ibu Jenny. Ketika dipanggil pasien tidak memberikan respon, maka nilainya 1. Untuk respon verbal itu nilai normalnya nilainya dari 5 sampai 1. Yang pertama adalah orientasi baik. Itu ketika dipanggil pasien langsung memberikan respon. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa benar ini dengan Ibu Jenny? Benar. Nah, itu nilainya 5 karena pasien merespon apa yang ditanyakan oleh perawat. Kemudian yang berikut, kata-kata tidak jelas, itu nilainya 4. Yaitu ketika perawat menanyakan kepada pasien, pasien menjawab, namun apa yang dijawab tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Selamat siang Ibu, apa benar dengan Ibu Jenny? Jumat Ibu, hari ini hari apa? 19. Ya, itu nilainya 4 karena pasien menjawab tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Baik, yang berikut adalah respon verbal. Itu untuk nilai secara keseluruhannya itu 5. Yang pertama adalah orientasi baik. Itu ketika perawat menyapa pasien dan menanyakan keadaan pasien, pasien akan menjawab dengan baik. Selamat pagi Ibu Jenny. Pagi. Apa kabar? Baik. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Untuk respon yang diberikan pasien itu baik sehingga nilainya 5. Kemudian jawaban kacau. Itu ketika perawat menanyakan kepada pasien, pasien menjawab tapi tidak sesuai dengan pertanyaan. Selamat siang Ibu Jenny. Ibu asal dari mana? Kamis. Ketika ditanya, pasien menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Tadi saya menanyakan, Ibu berasal dari mana? Dia menjawab Kamis. Itu nilainya 4.
Kemudian untuk nilai 3 yaitu kata-kata tidak jelas. Itu ketika perawat menanyakan kepada pasien, pasien menjawab tapi tidak jelas. Selamat siang Ibu, apa kabar? Ini bisa apa? Respon verbal yang berikut adalah kata-kata tidak jelas. Nah, untuk kata-kata tidak jelas itu nilainya 3. Contohnya di sini, ketika perawat menanyakan kepada pasien tentang kabar dan keadaannya hari ini, pasien menjawab, namun apa yang dijawabnya itu tidak jelas. Selamat siang, Ibu Jenny, apa kabar? Hai. Ibu hari ini hari apa? Ya, seperti itu. Pasien menjawab, namun apa yang dikatakannya itu tidak jelas. Itu nilainya 3. Kemudian untuk respons verbal yang berikutnya itu adalah bunyi tak berarti. Untuk bunyi tak berarti nilainya 2. Di sini perawat menanyakan kepada pasien, namun pasien menjawab apa yang dikatakannya itu tidak terdengar dengan baik dan tidak berarti. Selamat siang Ibu Jenny. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Pasien menjawab namun tidak terdengar dengan jelas dan kata-katanya tidak berarti. Itu nilainya 2. Kemudian yang berikut tidak ada respon. Di sini perawat menanyakan kepada pasien tentang keadaannya, namun pasien tidak memberikan respon sama sekali. Selamat siang Ibu Jenny. Apa kabar? Nah, di sini pasiennya tidak memberikan reaksi terhadap apa yang ditanyakan oleh perawat. Itu nilainya 1. Baik, yang berikutnya itu adalah respon motorik. Nah, untuk respon motorik cuma keseluruhannya itu 6. Yang pertama, perawat menanyakan kepada pasien keadaannya dan pasien menjawab sesuai dengan perintah yang diberikan oleh perawat. Contohnya seperti ini. Selamat siang Ibu Jenny. Ibu tangannya bisa diangkat. Ya, tangan kanannya bisa diangkat Ibu. Ibu silakan letakkan kembali. Ketika perawat memberikan perintah dan pasien melakukan sesuai dengan yang diberikan instruksi yang diberikan oleh perawat, maka itu nilainya 6. Kemudian yang berikut adalah lokalisasi nyeri, di mana di sini perawat menanyakan kepada pasien bagian nyeri yang dia rasakan dan pasien menunjukkan daerah tersebut. Selamat siang Ibu Jenny. Ibu, sekarang Ibu merasakan nyeri di bagian mana Ibu? Ya, baik. Di sini ketika ditanya, pasien menunjukkan lokasi nyerinya pada bagian dada. Nah, untuk lokalisasi nyeri itu sendiri nilainya 5. Yang berikut adalah reaksi terhadap nyeri. Di sini perawat akan menyentuh bagian nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian pasien akan memberikan respon terhadap apa yang perawat sentuh pada bagian yang dia merasa sakit. Permisi Ibu Jenny. Baik, di sini ketika disentuh pada bagian dada Ibu Jenny yang dia merasa nyeri, dia memberikan respon dengan menjauhkan tangan perawat dari nyeri yang ia rasakan. Untuk reaksi nyeri itu sendiri nilainya 4. Kemudian yang berikut adalah fleksi abnormal. Nah, di sini perawat akan menyuruh Ibu Jenny untuk melakukan fleksi abnormal, namun ia melakukannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan perawat. Tangannya tidak lurus. Permisi Ibu Jenny. Ibu bisa menggerakkan tangannya mendekati bahu. Baik, di sini ketika melakukan fleksi abnormal, tangan Ibu Jenny tidak lurus pada bahu, namun dia melakukannya tetapi menjauhi bahu. Itu nilainya 3. Kemudian untuk ekstensi abnormal, di sini perawat juga memberikan anjuran kepada Ibu Jenny, namun Ibu Jenny tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh perawat. Selamat siang Ibu Jenny. Ibu bisa menggenggam tangan Ibu dengan baik. Ya, baik, untuk fleksi
Untuk ekstensi abnormalnya nilainya 2 karena di sini ketika perawat menyuruh pasien untuk menggenggam tangannya, pasien tidak menggenggam secara baik. Kemudian yang berikut adalah tidak ada respon. Itu ketika perawat menyentuh bagian nyeri, kemudian memanggil nama pasien, pasien tidak memberikan respon sama sekali. Selamat siang Ibu Jenny. Ibu Jenny. Ibu. Baik, untuk tidak ada responnya itu nilainya 1 karena ketika dipanggil dan diberikan reaksi dan rangsangan nyeri sekalipun pasien tidak merespon dengan baik. Setelah perawat melakukan 3 tindakan tersebut, yang berikut adalah perawat melakukan dokumentasi. Baik, selamat siang Ibu Jenny. Saya sudah selesai melakukan tindakan pengukuran GCS-nya untuk mengetahui tingkat kesadaran Ibu. Terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Selamat siang dan selamat beristirahat. Sekian pemeriksaan GCS dari saya. Sekian dan terima kasih.